Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama yang membahas mengenai peran geohidrologi dalam teknik lingkungan. Ya. Nah, jadi materi geohidrologi sendiri merupakan rangkaian dari mata kuliah Mektan dan geohidrologi. Sementara untuk materi setelah ETS, saya yang akan menyampaikan dan akan lebih fokus kepada geohidrologi. Seperti itu ya. Nah, untuk semester ini sebetulnya teman-teman juga mendapatkan kuliah mengenai PSDA atau pengelolaan sumber daya air seperti itu. Sebetulnya beberapa materi yang sudah disampaikan pada perkuliahan PSDA sendiri akan sedikit berkaitan dengan geohidrologi seperti itu ya. Karena geohidrologi akan lebih fokus kepada air tanah begitu ya. Sementara pada mata kuliah PSDA ini membahas segala macam sumber air, sumber daya air ya. Yang salah satunya merupakan air tanah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi beberapa CPMK yang tercantum di sini yang akan fokus ke dalam geohidrologi adalah mahasiswa mampu menganalisis daya dukung tanah, tekanan tanah, aliran air tanah, tes pemompaan ya. Mahasiswa mampu menyusun pemodelan air tanah dan perancangan bidang teknik lingkungan. Ini disampaikan mengenai pemodelan air tanah ya. Namun kita tidak akan membahas pemodelannya secara detail karena untuk pemodelan teman-teman nanti perlu mengambil mata kuliah dasar-dasar pemodelan seperti itu. Tapi dalam penyusunan pemodelan air tanah ini yang nanti akan disampaikan akan lebih fokus kepada dasar-dasarnya, persamaan apa saja yang digunakan dalam pemodelan air tanah seperti itu. Oke, jadi hari ini yang akan dipelajari adalah memahami mengenai peran geohidrologi dalam bidang teknik lingkungan, kemudian review kembali mengenai manajemen sumber daya air di Indonesia, peraturan dan perundang-undangan, isu, masalah dan tantangan, serta siklus hidrologi. Ya. Pada MyITS Classroom sudah saya cantumkan sebuah video dan juga dalam video yang membahas sedikit banyak mengenai siklus hidrologi atau manajemen sumber daya air. Di situ juga terdapat sedikit kuis begitu ya yang masing-masing bisa coba ya. Diharapkan masing-masing menonton videonya sampai selesai dan juga mengerjakan kuis sederhana yang ada di sana sebelum masuk ke dalam perkuliahan ini seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah apa sih sebetulnya geohidrologi? Gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, coba kita pikirkan kembali kira-kira apa sebetulnya geohidrologi. Pernahkah teman-teman mendengar apa sebetulnya geohidrologi? Apakah geohidrologi ini berbedakah dengan hidrogeologi? Ya, berbeda atau tidak gitu ya. Atau dengan geologi sama atau tidak gitu ya, atau apa bedanya dengan hidrologi saja seperti itu. Jadi apakah sebetulnya geohidrologi? Sebetulnya di awal tadi sudah sempat saya sampaikan sedikit disclaimer begitu ya mengenai apa itu geohidrologi karena kita akan membahas lebih banyak mengenai air tanah begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Berhubung tadi saya menyebutkan air tanah begitu ya. Coba teman-teman berpikir sebentar. Ya. Teman-teman kira-kira memahami nggak dari mana sebetulnya air tanah itu bisa berasal? Gitu ya. Mungkin ada yang menyampaikan, oh mungkin dari air hujan yang turun kemudian masuk ke dalam tanah seperti itu ya. Dan dari tanah itu bisa berubah menjadi air tanah seperti itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi ya. Kira-kira ketika musim kemarau begitu ya. Kalau tadi disampaikan ketika musim hujan, hujan turun ya, itu akan masuk ke dalam tanah kemudian berubah menjadi air tanah gitu ya. Kemudian apakah ketika musim kemarau, apakah kita masih bisa mendapatkan air tanah tersebut? Apakah kita masih bisa menggunakan air tanah tersebut gitu ya. Mungkin ada yang menjawab masih bisa Bu gitu ya, masih bisa karena tanah tersebut merupakan sebuah wadah atau sebuah sponge besar begitu ya yang bisa menyimpan air dalam jumlah besar seperti itu. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor bahwa meskipun kemarau tiba pun kita masih bisa memanfaatkan air tanah seperti itu. Nah, selain hujan, apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi banyak tidaknya air yang bisa turun kemudian meresap ke dalam tanah seperti itu?
Mungkin kalau teman-teman sudah mendapatkan kuliah PSDA, sudah mengenal yang namanya beberapa faktor yang mempengaruhi recharge gitu ya, atau mempengaruhi imbuhan. Seperti jenis vegetasi, ya, tutupan lahan, kemudian tata guna lahan, seperti itu ya, yang juga mempengaruhi sedikit banyaknya air yang bisa masuk ke dalam tanah, seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa mempengaruhi? Ya, yang bisa mempengaruhi mungkin juga berkaitan mengenai adanya pencemaran, ada tidaknya pencemaran gitu ya. Let's say kita memiliki sumur air tanah gitu ya. Kemudian sumur air tanah kita ini lokasinya berdekatan dengan tempat penyimpanan minyak seperti itu ya, atau reservoir yang menyimpan minyak gitu ya. Kemudian pada suatu saat terdapat leakage pada reservoir tersebut begitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, apakah kita akan menemukan minyak pada sumur air tanah kita gitu ya. Nah, itu yang bisa menjadi sedikit gambaran kira-kira pengaruh pencemaran pada kualitas air tanah yang kita dapatkan, seperti itu ya. Oke, nah ini sedikit pengantar, sedikit pengantar. Jadi geohidrologi sendiri merupakan sebuah studi, sebuah cabang studi ilmu pengetahuan yang membahas mengenai air tanah gitu ya. Membahas mengenai air tanah, kemudian interaksi fisika, kimianya ya dengan lingkungan sekitarnya begitu ya. Jadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas fokus kepada air tanah gitu ya. Kemudian apa yang dipelajari gitu ya dari geohidrologi ini ya? Yang dipelajari adalah bagaimana air itu bisa masuk ke dalam tanah gitu ya. Kemudian bagaimana air itu bisa mengalir gitu ya di dalam tanah, alirannya seperti apa ya. Kemudian bagaimana air tanah tersebut berinteraksi dengan tanah, dengan batuan gitu ya. Kalau tanah dan batuan ini kita sebut sebagai geologi begitu ya. Nah, ini yang terakhir gitu ya. Bahwasanya geohidrologi sebetulnya ya juga disebut sebagai atau bisa disebut sebagai hidrogeologi atau groundwater hidrologi. Nah, ini merupakan kosakata yang sama begitu ya untuk bisa menyampaikan geohidrologi. Kemudian apa perannya geohidrologi dalam bidang teknik lingkungan begitu ya. Nah, kalau tadi sudah disebutkan ada kaitannya dengan air tanah gitu ya. Mungkin yang paling sederhana adalah tentunya ada kaitannya dengan water resource gitu ya. Ada kaitannya dengan water supply gitu ya. Yang pertama, untuk mendesain dan juga membangun sumur gitu ya. Nah, sumur air tanah ini digunakan sebagai suplai air bersih gitu ya. Sebagai alternatif gitu ya untuk wilayah-wilayah yang mungkin tidak dilayani oleh PDAM misalnya seperti itu. Bisa digunakan sebagai sumber air alternatif gitu ya untuk irigasi atau kebutuhan yang lainnya misalnya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini ada kaitannya tadi ya, untuk mencoba untuk mencari gitu ya, sebetulnya berapa banyak gitu ya air yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Nah, air yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini kan mungkin jumlahnya mungkin tidak terbatas gitu ya. Nah, sementara mungkin kita juga sadar bahwa oh ternyata air juga jumlahnya tidak terbatas gitu ya, air tanah. Namun perlu kita ingat kembali ketika kita mempelajari ilmu PSDA ya, kita mengenal yang namanya carrying capacity gitu ya. Daya dukung, daya tampung. Jadi seberapa jauh sih lingkungan yang kita miliki ya, sumber daya air yang kita miliki ya, mampu menahan aktivitas eksploitasi, eksplorasi gitu ya, abstraksi yang dilaksanakan oleh aktivitas manusia gitu ya. Nah, seberapa banyak sih mampu menahan sampai tidak merubah atau memperburuk kualitasnya seperti itu ya. Tentu dengan kondisi sumber daya alam yang kita miliki yang sangat melimpah seperti itu ya, kita tentu memiliki tanggung jawab untuk bisa memanfaatkannya secara bijaksana gitu ya. Boleh memanfaatkan tapi dengan bijaksana gitu ya, dengan tidak mengeksploitasi secara berlebihan seperti itu ya. Kemudian perannya di bidang teknik lingkungan ya, yang lainnya adalah untuk menginvestigasi sebetulnya kualitas air tanah gitu ya, apakah layak untuk kita manfaatkan. Let's say kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memasak, mencuci begitu ya. Peran environmental engineer adalah untuk memastikan bahwa kualitas air tanah tersebut masih memenuhi baku mutu yang
dipersyaratkan gitu ya. Contoh sederhananya saja, apabila kita memiliki sumur air tanah yang lokasinya dekat dengan tangki septik gitu ya. Kita tahu bahwa ketika jaraknya kurang dari 10 meter tentu akan ada potensi pencemaran gitu ya, yang berasal dari tangki septik yang mungkin akan mencemari sumber air tanah yang kita miliki seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ketika air tanah tercemar gitu ya, tentu tugas environmental engineer adalah mendesain skema gitu ya, rencana seperti apa untuk bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkan gitu ya, melakukan langkah-langkah remediasi seperti itu untuk bisa membersihkan zat-zat pencemar yang ada pada tanah ataupun pada air tanah seperti itu. Kemudian dua poin lain yang mungkin jarang berkaitan dengan environmental engineer ya, berkaitan mengenai skema dewatering ya, kemudian yang berkaitan mengenai masalah-masalah yang mungkin muncul ketika kita melakukan penambangan ya. Mungkin ini salah satunya ada yang masih ingat mengenai kasus Lapindo begitu ya. Itu juga berkaitan dengan environmental engineer. Kemudian berkaitan juga dengan geothermal energy gitu ya. Mungkin kita tidak akan terlibat langsung dalam segi teknisnya seperti itu ya. Tapi sebagai environmental engineer kita juga berusaha untuk bagaimana bisa meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas manusia, aktivitas eksploitasi, aktivitas abstraksi gitu ya. Entah itu energi atau air seperti itu. Itulah perannya geohidrologi dalam bidang teknik lingkungan seperti itu ya. Nah, ini terdapat sebuah gambar gitu ya, sebuah gambar yang menurut saya cukup kompleks, tapi di sini kita bisa akan memahami siklus air secara keseluruhan gitu ya. Jadi dari mana air itu bisa berasal, dari mana air itu mengalir dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dari mana air itu bisa ditahan gitu ya untuk bisa dimanfaatkan kembali gitu ya, sehingga tidak terjadi banjir gitu ya, sehingga air tersebut bisa masuk kembali ke dalam tanah untuk sebagai groundwater recharge misalnya seperti itu. Banyak sekali komponen-komponen yang ada di sini yang bisa kita pelajari gitu ya, dan sangat berkaitan satu sama lain gitu ya ketika kita berbicara PSDA dan juga geohidrologi seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini sedikit review mengenai sumber daya air begitu ya. Apa sebetulnya sumber daya air gitu ya. Nah, menurut UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, di situ ini merupakan undang-undang yang terbaru ya. Di situ sudah dicantumkan bahwa sumber daya air merupakan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya ya. Kemudian ada pertanyaan, apa air itu ya? Nah, ini termasuk air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. Jadi sudah tercantum di sini bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air gitu ya, kalau menurut UU nomor 17 tahun 2019 seperti itu ya. Nah, ini sedikit informasi mengenai evolusi peraturan ya mengenai air tanah dari masa ke masa ya. Kalau dulu sebelum Indonesia merdeka sudah terdapat peraturan yang memang membahas mengenai penggunaan air gitu, pemanfaatan air. Mungkin dulu fokusnya masih dalam bentuk irigasi gitu ya. Kemudian UUD 45 muncul, kemudian muncul juga Undang-Undang 11 1974 ya, yang membahas air tanah di sektor pertambangan dan energi gitu ya. Kemudian tahun 2004 ya terdapat UU Sumber Daya Air yang membahas pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah ya. Kemudian pada 2013 UU 7 2004 ini dibatalkan gitu ya. Jadi sempat kembali ke UU 11 1974. Sebelum tahun 2019 muncullah UU SDA yang baru ya, UU 17 2019 gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat lebih detail lagi pada UU 17 2019 ini, sebetulnya gitu ya, dalam rangka perlindungan sumber daya air gitu ya, ada beberapa kewajiban yang perlu dilakukan masyarakat begitu ya.
mulai dari melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air gitu ya, melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air ya, melakukan usaha penghematan meskipun kita tahu bahwa mungkin jumlahnya sangat berlimpah gitu ya, kita tetap lakukan usaha penghematan ya, melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air ya. Jadi misalnya memiliki usaha bisnis yang berpotensi untuk mencemari air tanah, nah tentu itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Pun ketika misalnya kita memiliki, let's say kita punya usaha mendirikan villa atau hotel gitu ya, kita harus perhatikan gitu ya bahwa kita tidak ingin mengandalkan air tanah sebagai salah satu-satunya sumber air gitu ya untuk kita kita gunakan gitu ya untuk menjadi sumber air di villa atau hotel yang kita miliki gitu ya. Hal tersebut tentu bertentangan gitu ya, karena semakin banyaknya abstraksi air tanah yang kita lakukan gitu ya, apalagi untuk aktivitas bisnis komersial seperti itu ya, tentu hal tersebut perlu diperhatikan karena pada suatu saat akan terjadi kekurangan air tanah seperti itu ya, dan hal tersebut perlu dilaporkan gitu ya. Jadi sebagai pemilik usaha yang bertanggung jawab, tentu kita harus memastikan bahwa sumber air yang kita gunakan adalah betul-betul berkelanjutan gitu ya. Kemudian melakukan perbaikan kerusakan lingkungan gitu ya yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang tidak bijaksana tadi ya. Ini bisa dilakukan seperti misalnya melakukan reboisasi gitu ya, kemudian menambah vegetasi gitu ya di area resapan seperti itu. Kemudian apalagi gitu ya, memberi akses untuk penggunaan sumber daya air ya dari sumber air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat. Gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada pengguna air lain untuk mengalirkan air melalui tanah yang dikuasainya. Gitu. Misalnya saja, let's say kita punya tanah 10 hektar gitu ya. Kemudian kita tahu kita lokasinya ada di dataran tinggi. Kemudian kita tahu bahwa penduduk di desa yang lokasinya lebih rendah gitu ya, di bawah lokasi lahan kita membutuhkan akses air gitu ya. Kemudian kita bilang tidak bisa karena itu harus melalui lahan kita yang jumlahnya 10 hektar misalnya seperti itu ya. Nah, hal tersebut tidak boleh dilakukan gitu ya, karena sesuai dengan undang-undang di sini bahwa apapun yang berkaitan mengenai kepentingan umum gitu ya, kita harus memberikan kesempatan, memberikan akses pengaliran gitu ya, meskipun itu melewati tanah yang kita kuasai seperti itu ya. Nah, ini poin yang selanjutnya, memperhatikan kepentingan umum, kemudian melaksanakan kewajiban lain yang memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, misalnya ada aktivitas bisnis komersil gitu ya, jual beli, menjual air dalam kemasan gitu ya dengan memanfaatkan sumber mata air misalnya seperti itu. Nah, itu juga harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan di peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya seperti itu. Nah, ini adalah referensi peraturannya, nanti bisa dibaca secara mandiri, begitu ya, dibaca secara mandiri yang berkaitan langsung dengan sumber daya air, gitu ya.